Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau tetap menyertai hidup kami. Hingga saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mulah menolong kami agar dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 24. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Tema kita, kebaikan meneguhkan iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tanggung jawab memberitakan Injil bukanlah hanya tanggung jawab pada para hamba-hamba Tuhan seperti para misionaris, pendeta, para pelayan, dan gembala-gembala jemaat saja. Tapi juga tanggung jawab kita semua, orang percaya, orang yang telah mendapat penebusan Kristus. Memberitakan Injil bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Karena dalam memberitakan Injil kita tahu setiap orang diperlengkapi dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, dari renungan kita juga mendapatkan bagaimana perjalanan pemberitaan Injil di tengah-tengah penganiayaan. Penganiayaan yang timbul setelah Stefanus dihukum mati membuat jemaat tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Mereka tersebar untuk menghindari penganiayaan yang terjadi, tetapi hal ini membuka peluang bagi pemberitaan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Awalnya pemberitaan itu hanya kepada orang-orang Yahudi. Namun kini pemberitaan mereka sampai kepada orang-orang non-Yahudi, yakni orang-orang Siprus dan Kirene yang tiba di Antioquia, dan juga orang-orang Yunani yang di sana. Atas penyertaan Tuhan, pemberitaan Injil yang mereka lakukan telah membawa banyak orang yang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan. Mendengar berita itu, jemaat di Yerusalem yang adalah pusat jemaat Tuhan pada waktu itu menyambut gembira berita itu dan segera memberi perhatian khusus dengan mengutus Barnabas, seorang yang dikenal baik, penuh Roh Kudus dan iman, ke Antioquia untuk melihat kasih karunia Allah yang tercurah atas bangsa-bangsa lain, untuk meneguhkan iman mereka serta menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan
dan bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudaraku, Barnabas sadar bahwa untuk itu jemaat Antiokhia membutuhkan bimbingan tambahan. Pada saat itu, ia teringat dengan Saulus dari Tarsus. Lalu ia mencarinya dan membawanya ke Antiokhia untuk bersama-sama mendampingi jemaat yang sedang bertumbuh tersebut. Barnabas dan Paulus tinggal 1 tahun lamanya melayani jemaat Antiokhia. Jemaat pun mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Bahkan untuk pertama kalinya orang-orang percaya, yakni murid-murid itu, disebut Kristen. Melalui bagian ini kita belajar bahwa penganiayaan yang dialami oleh orang Kristen bukanlah halangan untuk menyatakan iman dan kesaksian kita sebagai orang-orang percaya, serta memberitakan Injil Yesus kepada mereka yang belum percaya, bukan hanya untuk orang-orang sebangsa, tetapi juga untuk suku bangsa yang lainnya. Saudara-saudaraku, dari renungan kita ini juga kita kembali dikuatkan bahwa pemberitaan Injil juga berkuasa lewat perbuatan baik yang terdapat pada pribadi pemberita Injil itu tersebut. Seperti Barnabas yang adalah pribadi yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan rohani. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 37, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini menunjukkan bahwa Barnabas adalah seorang yang murah hati dan suka memberi. Kepeduliannya terhadap perkara-perkara rohani yang sangat besar. Buktinya, ia rela menjual sebidang tanah miliknya untuk membantu pekerjaan Tuhan, yaitu pekabaran Injil, sebagaimana yang diamanatkan oleh kitab Amsal 3 ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Barnabas telah melakukannya. Dia tidak mementingkan diri sendiri, tapi senantiasa menunjukkan kebaikannya kepada orang lain. Itulah sebabnya orang-orang di Antiokhia sangat suka kepada Barnabas. Dan tidak heran kalau bertambah-tambahlah jiwa yang percaya kepada Tuhan oleh karena pemberitaan firman Tuhan lewat perkataan yang disampaikan oleh Barnabas. Tapi juga kita harus mengakui bertambah-tambahnya jiwa yang percaya kepada Tuhan oleh karena pemberitaan itu dibarengi dengan perbuatan baik yang terlihat dari kehidupan Barnabas sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang kita lihat bagaimana kehidupan pemberitaan penginjilan tetap harus dilakukan lewat perkataan, tapi juga perbuatan baik. Perbuatan baik seperti apa yang dapat membuat orang-orang yang melihatnya memuliakan Bapa kita yang di sorga. Inilah yang akan menjadi perenungan kita yang mendengarkan firman ini. Sebab kita tahu bahwa perbuatan menjadi salah satu unsur penting dalam pemberitaan yang dilakukan oleh gereja. Karena perbuatan baik dapat meneguhkan firman yang diberitakan. Bahkan perbuatan baik menjadi berita yang penting karena perbuatan berbicara lebih banyak daripada perkataan. Juga perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan keseharianlah
yang akan terus menjadi khotbah yang hidup, yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain, hingga akhirnya orang lain pun mau percaya kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sendiri pun pernah mengingatkan bahwa orang bisa memuliakan Allah bukan hanya karena mendengar kabar baik yang kita sampaikan, tapi juga dengan melihat perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam hidup ini. Perbuatan baik yang harus kita lakukan adalah perbuatan baik yang tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak dunia ini. Sebab perbuatan baik yang kita lakukan karena kita menyadari bahwa itulah yang sesungguhnya harus kita lakukan. Perbuatan baik ini keluar dari hati kita yang sudah diubahkan oleh anugerah Tuhan, buah dari pertobatan dan pembaharuan dalam hidup kita. Perbuatan-perbuatan baik kita keluar dari dalam diri kita karena hati kita sudah diubah oleh Tuhan. Kita melakukan segala kebaikan, segala perbuatan baik dalam hidup ini karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Saudara-saudaraku, perbuatan-perbuatan baik ini dilakukan dalam ketulusan, tanpa melihat atau membedakan orang dan tanpa mengharapkan upah atau balasan. Sinilah letak perbedaan yang paling mendasar. Sebab ada banyak orang bisa melakukan perbuatan baik di dunia ini, tapi umumnya mereka hanya melakukan apa yang baik pada orang-orang yang baik kepada mereka. Banyak orang yang bisa mengasihi, tapi mereka hanya bisa mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tapi tidaklah demikian dengan kita. Kita menyatakan kebaikan dalam hidup kita karena kita anak-anak dari Bapa yang Maha Baik. Perbuatan baik seperti inilah yang dapat meneguhkan pemberitaan kita dan juga meneguhkan iman kita dari hari ke hari, dan meneguhkan iman setiap orang yang mendengarkan pemberitaan yang kita beritakan, dan menjadi kabar baik bagi dunia yang bukan hanya berbicara banyak kepada orang-orang yang mendengar berita Injil yang kita sampaikan dengan perkataan kita, tapi juga berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudaraku, begitu kuatnya perbuatan baik dan kebaikan-kebaikan berbicara, sehingga kadang memang ada yang berkata bahwa tidak perlu lagi menyampaikan firman Tuhan lewat perkataan, tapi yang terpenting adalah perbuatan. Tapi sebenarnya saudara-saudaraku, baik perkataan juga harus diperkatakan. Oleh karena pemahaman kita akan firman Tuhan, tapi juga lewat firman yang kita pelajari, nampak dari perbuatan-perbuatan baik kita yang terus bertambah dari hari ke hari sebagai sebuah pertumbuhan iman kita. Tidak ada yang salah dengan menyatakan atau melakukan perbuatan baik itu sendiri, tapi kita harus menyadari bahwa hidup kita adalah sebuah berita. Ada pesan yang Tuhan mau kita sampaikan melalui hidup kita. Terlebih dari hidup kita nampak kebaikan demi kebaikan, seperti yang telah dilakukan oleh Barnabas sendiri, bahwa sebagai pemberita Injil, dia juga menghidupi pemberitaannya itu serta melakukan kebaikan demi kebaikan, sehingga semakin percayalah orang-orang yang mendengarkan pemberitaannya. Jadi saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang harus kita renungkan. Beritakanlah terus firman-Nya dengan kekuatan Roh Kudus yang terus memampukan kita. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pakailah kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu, tidak hanya dengan perkataan, tapi juga lewat perbuatan baik, sehingga iman kami diteguhkan dan iman orang lain yang mendengar pemberitaan kami juga semakin diteguhkan. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.